saja muncul pada gadis itu. Hancur kembali. Namun, tepat saat ia hampir menyerah, hal yang lebih buruk terjadi. Saat itu, pria botak yang tadi mencari tanah tiba-tiba bicara. Mengaku telah menemukan obat tradisional untuk luka bos Liao. Hanya perlu membaringkan bos di tempat tidur, lalu angkat salah satu ujung tempat tidurnya. Dengan begitu, jantungnya tidak akan mengalami masalah karena kekurangan pasokan darah. Mendengar perkataan yang terdengar biasa saja ini, gadis itu langsung membatu. Ia tahu dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan bersiap untuk pasrah menerima semua ini. Tunggu. Sepertinya ada seorang dokter. Mendengar percakapan mereka, gadis itu tiba-tiba merasa bingung. Hingga ibu pacarnya dibawa ke tempat kejadian dan dipaksa oleh para penculik untuk mengobati luka bos mereka. Wanita parubaya itu melihat tidak ada orang lain di ruangan itu. Sepertinya ia sudah tahu semua ini. Ia mengambil sebuah jam tangan dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Lalu, ia pun membungkuk untuk mengambilnya. Benar saja, ia menemukan gadis itu bersembunyi di bawah tempat tidur tanpa cedera sedikit pun. Meskipun ia tahu gadis itu menyelinap masuk untuk menemui putranya. Meskipun ia agak kesal. Tapi saat ini, satu-satunya harapan Wei hanyalah gadis itu. Untuk menciptakan kesempatan baginya, ia kembali berpura-pura tidak melihat apapun. Lalu dengan sangat alami, ia berdiri. Dan untuk menarik perhatian anak buahnya, ia mengobati luka bos mereka. Namun, selama proses penjahitan, karena penjagaan ketat para penculik, mereka tidak punya kesempatan untuk menciptakan peluang. Begitulah, sampai penjahitan selesai. Mereka tidak menemukan peluang untuk melarikan diri. Sementara itu, gadis itu tetap bersembunyi di bawah tempat tidur, menunggu waktu yang tepat. Dokter yang sudah tidak berguna, lalu ditahan lagi di ruangan lain. Tak disangka-sangka, yang ditahan bersama para wanita itu ternyata juga ada pacar gadis tersebut. Namun anehnya, ayahnya sama sekali tidak dikekang dan malah mengenakan setelan jas. Yang lebih aneh lagi, penculik itu bahkan secara pribadi memasangkan dasi untuknya. Sepertinya ada rahasia yang disembunyikan. Ternyata ayahnya adalah seorang manajer bank. Para penculik ingin memanfaatkan posisinya untuk membantu mereka merampok sebuah bank terkenal. Setelah mereka membawa pria itu pergi, hanya tersisa sedikit penculik di rumah ini. Dan di kamar gadis ini, hanya tersisa ketua penculik yang sedang memulihkan diri. Dia menunggu cukup lama. Karena tidak ada suara dari atas, ia pun mengambil keputusan berani. Ia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengintip. Tanpa diduga, si botak masuk sambil membawa sesuatu. Untungnya, si botak sekali lagi tidak melihatnya. Namun, percakapan selanjutnya membuat gadis itu ketakutan. Sepertinya mereka bilang, nanti saat beberapa anak buah yang pergi naik mobil kembali, mereka akan menggunakan bensin yang tadi dibawa untuk membakar rumah ini beserta Sandra di dalamnya. Nantinya, saat polisi menemukan tempat ini, mereka tidak akan bisa menyelidiki apapun. Meski aku sangat terkejut, tapi sekarang di seluruh ruangan ini, ada pria botak yang berjaga, dan dia tidak punya cara yang lebih baik. Namun, saat dia sedang kebingungan mencari cara untuk kabur, sebuah jam mainan ditendang oleh si botak ke arahnya. Gadis itu